Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Untuk materi MPLS kali ini dengan materi Pramuka, kepramukaan. Di sini akan memberikan materi. Sebelumnya kakak memperkenalkan diri, nama kakak Abu Bakar GSMG, jabatan sebagai pembina Satuan Putra Gudap 10049. Tempat lahir saya di Sukabumi, 9 November tahun 1988. Membina di SMP Negeri 1 Cibadak itu pada tahun 2013. Pendidikan khusus pembina, saya kursus mahir dasar pada tahun 2013 bertempat di Cibadak. Terus ikutan pelatihan kepemimpinan tingkat pembina tahun 2016 di Soreang, Bandung. Dan untuk KML atau khusus mahir lanjutan tahun 2017 di Sukaraja. Oke, kali ini kita lanjut ke materi pertama, apa itu gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah wadah atau organisasi tempat pramuka itu berkumpul dan menyelesaikan masalah secara bersama. Dalam gerakan pramuka atau wadah organisasi gerakan pramuka itu ada dari dasar sampai ke atas, ya. Yang pertama kita mengenal dari gugus depan atau dari sekolah, ya, gudep sekolah. Yang keduanya dari kuartir ranting kecamatan, lalu kuartir cabang di kabupaten, dan kuartir daerah di tingkat provinsi, serta kuartir nasional di tingkat nasional. Yang selanjutnya, apa itu kepramukaan? Kepramukaan adalah nama kegiatannya atau nama kegiatan yang ada di dalam pramuka itu sendiri. Proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dan metode kepramukaan yang sasarannya akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur dan mengandung pendidikan. Untuk yang selanjutnya itu adalah pramuka. Apa itu pramuka? Pramuka itu adalah orangnya. Pramuka itu adalah kepanjangan dari Praja Muda Karana. Pramuka mengandung arti pemuda yang memiliki etos untuk berkarya dan bisa juga dimaknai pada pemuda yang akan merubah negara, insya Allah. Dan untuk pramuka itu pengelompokan itu ada 4 kelompok di pramuka. Yang pertama pramuka siaga, usia itu batas usianya dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Diwarnai dengan warna hijau, kiasan-kiasannya warna hijau. Selanjutnya untuk pramuka penggalang, usianya adalah usia 11 tahun sampai 15 tahun. Di kiasannya diwarnai dengan warna merah. Dan pramuka penegak, usia 16 tahun sampai 20 tahun. Itu kiasannya berwarna kuning. Dan yang terakhir adalah pramuka pandega, usianya dari 21 tahun sampai 25 tahun. Nah, untuk tingkat SMP ini usia kan sekitar antara 11 sampai 15, jadi masuknya ke usia penggalang. Kita di pramuka itu ada beberapa materi kepenggalangan, ya, khususnya di SMP itu materi kepenggalangan. Yang pertama ada kode kehormatan pramuka penggalang. Apa itu kode kehormatan pramuka penggalang? Di sini kode kehormatan pramuka penggalang itu ada 2. Yang pertama adalah Trisatya. Bunyinya Trisatya adalah, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila. Yang keduanya menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga menepati dasa dharma. Yang selanjutnya adalah dasa dharma. Yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2-nya cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia.
9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir itu yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan. Nah, itu adalah kode kehormatan yang wajib dipatuhi dan diikuti oleh semua pramuka atau orang-orang yang berkecimpung di dalam pramukanya. Yang kedua adalah materi penggalang tentang moto gerakan pramuka. Ya, moto gerakan pramuka itu adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Itu ditegaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka pasal 22. Dan Satyaku Kudarmakan dan Dharmaku Kubaktikan itu terdapat pada lirik dari himne pramuka itu sendiri. Ya, nanti adik-adik bisa melihat atau bisa searching bagaimana nyanyian atau bunyi himne pramuka itu sendiri ya. Yang selanjutnya materi pramuka penggalang itu adalah morse, semapur, dan sandi. Apa sih itu morse? Apa itu semapur? Dan apa itu sandi? Kita bahas sekarang ya. Morse atau kode morse atau sandi morse juga itu sistem presentasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal pertanda tertentu yang disepakati penggunanya di seluruh dunia. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Adik-adik bisa melihat di sini di layarnya ada A titik strip, B strip titik-titik, dan seterusnya ya. Nah, seterusnya itu. Kalau untuk lebih menghafal itu bisa saja kita diistilahkan titik itu menggunakan vokal, huruf vokal, dan strip itu menggunakan diawali dengan konsonan. Contohnya titik strip A itu ano, B-nya bo, na, parte. Itu bisa dilatih atau bisa dihafalkan nanti pada kegiatan latihan-latihan rutin biasa di pramuka itu sendiri ya. Yang kedua adalah semapur. Semapur itu suatu cara untuk mengirimkan dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi ini didapat atau dibaca melalui posisi bendera dan tangannya. Yang pada umumnya itu digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera semapur yang ada dua warna ya, berbentuk 40x40. Itu yang di atasnya warna merah dan di bawahnya itu warna kuning yang bentuknya menyilang seperti itu. Banyak sekali kode-kode di dalam semapur dari huruf A sampai Z, bahkan cara mengirimnya, cara menerimanya, mengulang, memberitahu bahwa itu salah, itu ada kode-kode tertentu. Kalau adik-adik nanti ingin belajar bagaimana semapur atau bagaimana cara mengirimkan, menerima berita menggunakan semapur, itu bisa nanti adik-adik mengikuti kegiatan kepramukaan di sini ya. Untuk selanjutnya ada sandi. Nah, sandi ini adalah kode rahasia ya, kode rahasia yang memang memiliki arti rahasia yang sulit dimengerti pada orang-orang biasa gitu kan. Kalau anggota pramuka itu rata-rata selalu bisa memecahkan sandi-sandi yang telah dipelajarinya ya. Nah, ini ada sandi, contohnya sandi kotak 1, A, B, C, sandi kotak 2, dan sandi kotak 3. Bahkan sekarang itu udah ada sandi kotak 1, 2, dan 3 gitu. Sebenarnya banyak sandi-sandi itu banyak sekali, tidak hanya sandi kotak, tetapi banyak juga sandi-sandi yang memang diperkenalkan di pramuka. Sekali lagi, kalau misalkan adik-adik penasaran dengan apa sandinya, sandi apa-apa aja, itu bisa mengikuti latihan rutin di gerakan pramuka SMP Negeri 1 Cibadak. Untuk selanjutnya adalah materi pramuka penggalang, yaitu simpul dan ikatan ya. Apa sih simpul dan ikatan? Itu biasanya memang sangat rata-rata bisa bernaungnya di pioneering gitu kan ya, dikenalnya pioneering itu apa? Pioneering itu adalah bangunan darurat atau kumpulan simpul dan ikatan dalam sebuah tongkat ya, itu pioneering. Nah, di dalam simpul dan ikatan itu harus menggunakan tali, itu paling utama ya, tali. Simpul itu banyak, ada beberapa simpul dan ada beberapa ikatan.
kita lihat dan teliti kembali di sini ada beberapa simpul ya, ada simpul anyam berganda, simpul pangkal, simpul jangkar, dan simpul mati, simpul silang. Itu banyak simpul sekali dan kegunaannya itu berbeda-beda. Salah satunya adalah simpul anyam. Apa sih kegunaan simpul anyam? Simpul anyam adalah kegunaannya itu menyambungkan dua tas tali yang berbeda dalam keadaan kering. Nah, itu simpul anyam. Ada lagi simpul anyam berganda, adalah menggabungkan dua tas tali yang sama besarnya dalam keadaan kering maupun basah. Nah, itu ada beberapa. Simpul pangkal ada lagi kegunaannya. Kalau ingin lebih jelas apa itu kegunaan dari simpul-simpulnya, bisa diikuti di Gerakan Pramuka atau Ekstrakurikuler Wajib Gerakan Pramuka SMP Negeri 1 Cibadak ya. Materi penggalang selanjutnya adalah P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini dominannya biasanya ada pada ekskul PMR, tetapi tidak salah di Pramuka pun ada P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Prosedurnya banyak lah. Prosedur pada pertolongan pertama kecelakaan itu bisa dilakukan dengan baik ya. Bisa lihat, memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, periksa tingkat kesadaran korban, melihat kondisinya, berikan bantuan pernapasan, lihat dan periksa luka korban dan sebagainya. Yang pasti yang utama adalah untuk pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan dengan ringan. Setelah itu bisa dilakukan atau membawa si pasien atau si korban ke rumah sakit terdekat ya. Oke, ini pokoknya untuk P3K ini banyak juga materinya, seperti ada membidai, membalut ya, membuat blangkar. Itu bisa bersatu di dalam pioneering juga. Pioneering itu kalau untuk P3K itu membuat blangkar itu biasanya menggunakan simpul pangkal dan simpul jangkar ya. Oke, mungkin ya ada lagi materi-materi yang lebih dari yang kakak terangkan di sini. Kalau adik-adik penasaran dengan materi-materi pramuka lainnya, itu bisa adik-adik itu mengikuti ekstrakurikuler Gerakan Pramuka SMP Negeri 1 Cibadak ya. Dan bisa dilihat juga di channel YouTube-nya Stundak Scout Official, atau di IG-nya di Stundak_Scout, dan atau di fanspage atau Facebook-nya Stundak Scout, dan bahkan ada lagi yang baru yaitu di TikTok-nya Stundak Scout Offi ya. Terima kasih, itu adalah dari kakak perkenalan tentang apa sih itu pramuka, gerakan pramuka, serta apa itu kepramukaan. Dan adik-adik jangan lupa, adik-adik itu harus meresume apa yang kalian dengar dan apa yang kalian lihat di materi kepramukaan ini. Terima kasih, salam pramuka, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.